ada beberapa keunggulan yang didapat dari penetasan skala industri, alias yang menggunakan teknologi yang canggih atau lebih maju gitu atau modern. Di antaranya yaitu Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4, mata kuliah Manajemen Ternak Unggas, kelas B, tahun 2020. Kelompok kami beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada saya, Ilman Givari. Yang kedua ada Lufi Gumilar. Yang ketiga ada Cahyati Anggriani Utari. Yang keempat ada Tri Yulianti. Yang kelima ada Lukman Rahadian Wibisono. Yang keenam ada M. Isma Taufik. Dan yang ketujuh, ada M. Firdaus Susanto. Kelompok kami akan membahas tentang tata laksana penetasan yang berskala industri. Ya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dilakukannya fumigasi mesin tas. Nah, kenapa harus dilakukan fumigasi mesin tas? Itu agar mencegah dari kontaminasi bakteri, agar bersih dari hama maupun bakteri yang lainnya. Nah, biasanya itu untuk desinfeksinya itu menggunakan alsid atau dengan kalium permanganat atau formaldehida. Nah, bila si mesin tetas itu bersih, keadaannya itu akan mengakibatkan daya tetas telur yang lebih tinggi. Untuk alat dan bahan sendiri itu ya dari alat sendiri ya kita ada mesin tetas, cawan Petri dish, gelas ukur, labu Erlenmeyer, timbangan untuk menimbang kain yang lompat, dan alat ukur untuk mengukur panjang lebar itu mesin. Dan bahannya sendiri itu ada kain yang lompat dan formalin 30%. Nah, cara melakukan fumigasi mesin tetas itu sendiri ya pertama kita mengukur volume mesin tetas dengan alat ukur agar dari hasil perhitungan pengukuran itu ya kita konversi menjadi nilai volume. Yang kedua, tutup semua ventilasi atau lubang mesin tetas dengan menggunakan kertas bekas atau kertas koran. Yang ketiga, hitung kebutuhan KM4 dan formalin 40% sesuai dengan volume mesin tetas pada konsentrasi 3 kali. Yang keempat, timbang KM4 sesuai dengan perhitungan pada tempat cawan Petri dish. Yang kelima, ukur volume formalin 40% dengan menggunakan gelas ukur sesuai dengan perhitungan dan masukkan cairan formalin 40% pada labu Erlenmeyer. Yang keenam itu tempat cawan Petri dish yang berisi KM4 itu pada tempat penyimpanan telur tetas dalam mesin tetas, lalu tuangkan larutan formalin 40% yang pada labu Erlenmeyer ke cawan Petri dish. Yang ketujuh, tutup pintu mesin tetas dengan segera agar gas yang timbul tidak sampai keluar dari mesin. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan persiapan setting telur tetas. Nah, persiapan apa aja sih yang harus kita perlukan? Yang pertama pencucian telur tetas. Kenapa harus ada pencucian telur tetas itu? Ya karena dengan pencucian ini ya kita dapat membersihkan gitu kotoran dari cangkang telur itu. Biasanya ya kita cuci telur tetas itu bukan dengan air mengalir tapi menggunakan kapas telap yang sudah dibasahi dengan air hangat. Yang kedua, penyimpanan telur tetas. Nah, ini tuh yang kalau salah tuh bisa menurunkan daya tetasnya sekitar 20% bila salah suhu. Nah, suhu ideal dalam penyimpanan telur tetas itu sendiri ya berkisar antara 12 sampai 15 Celcius dengan kelembapan 75 sampai 80%. Itu bila telur tidak segera ditetaskan, harus gitu.
Nah, paling lama itu penyimpanan telur tetas itu tidak lebih dari 14 hari. Yang ketiga itu penempatan telur dalam mesin tetas. Nah, penempatan telur pada mesin tetas itu kemiringannya harus 45 derajat. Nah, bila tidak diletakkan dengan benar atau terbalik, dapat menyebabkan posisi embrio menjadi tidak normal atau lebih buruk, dapat mati setelah cabang telur retak. Yang keempat itu ada peneropongan telur tetas. Nah, tujuan peneropongan telur tetas itu sendiri ya untuk memeriksa apakah telur yang kita tetaskan memiliki kualitas sempurna atau tidak mengalami keretakan pada cangkang dan tidak memiliki keanehan lainnya yang dapat menyebabkan kegagalan dalam penetasan. Yang kelima, pemutaran telur. Nah, di sini biasanya waktu yang tepat untuk pemutaran telur itu sendiri ya dimulai pada hari ke-4 sampai hari ke-18. Seleksi telur tetas. Untuk menghasilkan daya tetas yang tinggi pada telur tetas, perlu dilakukan seleksi telur. Dilihat dari kualitas eksterior dan kualitas interior. Pada kualitas eksterior, yang pertama, bobot telur. Bobot telur tetas yang ideal yaitu pada ayam ras 55-65 gram, ayam kampung 35-45 gram, itik 65-75 gram, puyuh 9-11 gram. Bobot telur tetas biasanya berkisar antara 62-68% dari berat telur tetas. Yang kedua, bentuk telur. Bentuk telur yang baik adalah ovoid, yang tidak bulat dan tidak lonjong. Hasil penelitian membuktikan bahwa telur bentuk ovoid dapat menetas hingga 70-75%. Yang ketiga, kualitas kerabang. Kualitas kerabang sangat menentukan terhadap daya tetas telur, terutama ketebalan kerabang. Ketebalan kerabang ayam yang baik yaitu antara 0-33 sampai 0,35 mm. Yang keempat, warna telur. Warna telur bisa menyebabkan perbedaan daya tetas. Warna yang lebih gelap dapat menghasilkan daya tetas yang lebih tinggi. Lalu yang kelima, umur telur tetas. Telur tetas yang baik untuk ditetaskan harus yang berumur antara 1 sampai dengan 7 hari. Yang paling optimal yaitu umur 4 hari. Yang keenam, kebersihan telur. Telur-telur yang akan ditetaskan harus dalam keadaan bersih. Apabila ada telur yang kotor dan terkontaminasi bakteri, dapat mengakibatkan telur membusuk dan meledak di dalam mesin tetas. Maka harus dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, kualitas interior. Pada kualitas interior ini yang dilihat yaitu adanya blood atau meat spot, bubble air cell atau bergelombang, tremulous air cell atau bergerak, watery white atau encer, maka daya tetas akan rendah bila dibandingkan dengan yang normal. Lalu yang selanjutnya, pada Hugh unit. Hugh unit yang tinggi, maka daya tetas juga akan tinggi. Jadi ada kaitannya dengan kekentalan putih telur. Lalu apabila di candling telur yang gambaran yolknya kurang jelas, maka daya tetas lebih tinggi 10-15% daripada gambaran yolk yang jelas. Fumigasi telur tetas. Fumigasi adalah proses sterilisasi telur dengan tujuan menghilangkan
atau mengurangi kontaminan bibit bakteri yang menempel pada permukaan telur agar telur benar-benar terbebas dari bakteri maupun jamur. Metode yang umumnya digunakan atau dilakukan pada fumigasi telur tetas yaitu dengan menggunakan formaldehid gas, yang kedua dengan menggunakan kuaternary amonia, yang ketiga klorin dioksid, yang keempat ozon, yang kelima pencucian telur. Faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan penetasan pada mesin tetas yaitu temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, dan pemutaran telur. Yang pertama adalah temperatur. Apabila temperatur di dalam mesin setter atau hektar terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu akan memengaruhi lamanya waktu tetas. Maka dari itu, temperatur yang ideal di dalam mesin setter atau hektar yaitu antara 37 sampai 38 derajat Celcius. Faktor yang kedua adalah kelembaban. Kelembaban di dalam inkubator berkisar 52 sampai 55%, yang mana setara dengan 28 sampai 29 derajat Celcius pada bola basah termometer. Apabila sepertiga dari jumlah telur yang ada di dalam mesin hektar sudah retak, maka kelembaban dinaikkan menjadi 70 sampai 75%. Yang mana setara dengan 32 sampai 33 derajat Celcius. Faktor yang ketiga adalah sirkulasi ventilasi udara. Fungsi sirkulasi ventilasi udara pada mesin tetas, yang pertama ada mengirim oksigen ke dalam mesin tetas, yang kedua membuang atau mengalirkan CO2 keluar mesin tetas, sehingga kadar CO2 di dalam mesin tetas tidak lebih dari 0,5%. Dan yang ketiga, mendistribusikan panas secara merata. Faktor yang keempat adalah pemutaran telur. Selama telur berada di mesin setter atau inkubator, telur tetas harus diputar 90 derajat setiap jam untuk menjaga agar embrio tidak menempel pada salah satu sisi kulit telur.